sahabat muda, di episode perdana ini kita ada di SMA 1 Baturiti. Nah, sekarang kita lagi bersama salah satu murid yang populer ya. Langsung aja. Halo, dulu dong. Oke. Perkenalin dulu dong siapa namanya ya. Oke, perkenalkan nama saya nih Kadek Lia Samandani. Saya siswi di SMA Negeri 1 Baturiti. Oke. Jadi panggilannya siapa nih? Lia. Iya, oke Lia. Lia, kelas berapa sekarang? Kelas 12 atau kelas 3. Sibuknya lagi ngapain nih? Sekarang lagi sibuk-sibuk banget di organisasi OSIS-nya karena mau pergantian gitu. Pergantian kepengurusan. Jadi saya juga mau lengser gitu. Oh, mau lengser? Iya, mau lengser karena mau fokus ujian juga. Jadi gimana ini rasanya, artinya selama ini kan di OSIS itu gimana? Senang nggak di OSIS? Senang banget. Jadi yang awalnya itu kan 2 tahun kena corona. Teman-teman pada di rumah, saya ikut sekolah buat di OSIS. Oh gitu? Ya, tapi aman ya? Aman. Okay. Karena kita tetap harus protokol kesehatan juga harus dilaksanakan gitu. Itu tadi lengser itu maksudnya gimana nih? Kita tuh ganti kepengurusan. Saya udah mau fokus buat ujian sama belajar. Biarin adik kelas yang ngurus dulu di kepengurusan. Iya. Berarti masa kepengurusannya berapa tahun ini? 5 tahun? Enggak dong. 2 tahun aja cukup. 2 tahun aja cukup. 2 tahun aja cukup. Sekali aja ya? Iya. Oke, berarti sekarang lagi fokus belajar. Karena udah kelas 12 ya? Iya. Mau kemana nih setelah ini rencananya? Kalau dibilang rencana itu sebenarnya banyak, Kak. Cuman ya astengkara bisa tercapai. Rencana sih mau ngambil perhubungan gitu. Oh, perhubungan. Iya. Perhubungan apa nih? Perhubungan darat aja dulu. Oh, darat aja ya. Iya. Jadi biar nggak LDR gitu ya? Iya. Oh, gitu kan. Berarti sekarang ini apa namanya? Jurusannya apa? Jurusannya IPA. IPA. Berarti pinter ya? Enggak juga sih, Kak. Biasanya aja dulu. Emang suka IPA? Iya, atau gimana? Suka IPA. Oh, suka IPA. Iya. Dari penjurusannya tuh kelas berapa sih kalau sekarang? Kalau saya kenanya memang dari baru masuk SMA udah kena penjurusan. Kalau adik kelas baru beda nanti. Oh gitu. Iya. Oke, terus sekarang kalau nih teman-teman pengen tahu nih, sahabat-sahabat di rumah pengen tahu nih, panggilannya Lia tadi ya? Iya, Lia. Lia, apa sih kesenangannya tiap hari? Apa hobi atau kesenangannya? Ya hobinya itu kalau karena saya kebetulan orang Indo, jadi kayak suka nari gitu. Suka nari. Karena kalau ada odalan di pura pasti disuruh kayak ngayah untuk ngerejang gitu. Nah, itu teman-teman. Jadi meskipun apa ya, milenial ya, tapi masih cinta budaya Bali. Harus gitu. Karena memang STT-nya juga mau kompak, jadi udah latihan di Banjar gitu. Tapi di sekolah ini ada gini nggak? Kayak tadi kan nari sukanya gitu. Terus terakomodir nggak hobinya gitu? Ada. Di sekolah ini ada yang namanya ekstra tari. Di sana sudah ada guru pengajarnya juga dan sudah terangkum baik juga. Karena di setiap event mungkin kalau nanti kayak perpisahan itu pasti butuh tari pembukaan, tari hiburan, itu bisa langsung di sana. Berarti senang banget ya sekolah di sini. Gimana ininya, apa namanya, kayak IPA nih kan? Ada nggak pelajaran yang nggak disuka? Kalau pelajaran yang dibilang nggak disuka, bukan nggak disuka, tapi kadang untuk mengertinya itu lebih sulit dari pelajaran yang lainnya gitu. Dulu di SMP suka banget sama matematika mungkin ya. Sekarang suka juga, tapi mungkin karena beda banget di materi, ya jadi agak sedikit susah dimengerti gitu. Tapi masih bisa lah untuk diikuti gitu. Tadi kan hobinya tuh nari atau gimana? Nanti kalau seandainya di perhubungan gitu, gimana dong itu hobi nari? Nggak diterusin atau gimana? Atau nggak ada niat, oh nanti nih sambilan aja nih, gimana atau gimana? Kalau setahu saya di perhubungan itu pastinya sistemnya asrama nanti, Kak. Jadi kalau sistem asrama tuh kayaknya ya susah untuk di sana. Tapi tapi mungkin nanti kalau ada misal organisasinya atau di bidangnya itu ada yang kayak tari gitu, pasti saya ikut juga. Berarti nanti meskipun asrama tapi masih gini ya, artinya berusaha lah. Iya, berusaha kalau memang ada gitu kan pasti diikuti. Nah, terus sekarang kalau teman-teman atau sahabat di rumah pengen tahu nih, selain kesibukan itu biasanya kalau hangoutnya nih, healingnya sama teman-teman kemana nih? Saya tuh
jarang healing sebenarnya. Cie. Jarang healing tuh karena mungkin dari izin orang tua yang susah. Oh gitu ya? Iya, orang Oh. tua susah banget izin buat keluar. Heeh. Tapi kalau cara tipsnya biar bisa keluar itu adalah ajak dulu teman yang dipercaya oleh orang tua ke rumah. Oh, ntar dulu. Ini berarti triks ya teman-teman Iya, ya. Kalau triks ini kalau ini. ada yang nggak susah dapat izin Iya, tuh, ini susah dapet dengerin izin. dulu ya dari Lia. Jadi bawa dulu temen yang sekiranya bisa dipercaya oleh orang tua, bawa dulu di rumah dulu kita mainnya. Jadi nanti mungkin di kesempatan lain atau bulan depannya bilang, aku mau keluar sama ini temen yang sudah pernah diajak ke rumah. Oh. Jadi orang tua udah tahu siapa temen yang bakal diajak keluar. Kayak Jadi gitu orang ya. tua, oh yang itu, iya boleh dah. Karena mungkin dari pemikiran orang tua udah pernah diajak ke rumah, udah tahu gimana sifatnya, jadi bisa dipercaya gitu. Jadi ini hanya boleh dilakukan oleh yang sudah profesional ya. Harus itu jadi Apa namanya itu healingnya kemana biasanya? saya Maksudnya tempat-tempat suka yang banget gini ya. itu ke pantai sih. Seriusan ya ke pantai ya. Jadi pantai-pantai yang artinya yang ini ya. Iya, nyanset gitu sama teman-teman. Nah, terus artinya berarti orang tua itu agak ketat kan ya Iya. artinya. Gimana hubungannya sama orang tua artinya meskipun ketat itu kan tetap ini dong artinya Kalau tetap sama orang tua astungkara sayang baik-baik kan. aja karena mungkin dari sistem orang tua itu juga ini anak perempuan gitu, jadi harus benar-benar dijaga dulu gitu. Tapi sebelum itu Lia anak keberapa nih? Anak kedua. Anak kedua. Punya kakak laki-laki. Itu kakak laki-laki. Berdua aja artinya ya? Enggak, bertiga. Ada lagi adik perempuan. Oh, berarti cowok, cewek-cewek. Iya, gitu. Berarti karena anak perempuan lebih dijaga. Iya, anak perempuan. Pokoknya tapi sistem mereka itu setiap hari mereka pasti ada aja diobrolin sama anaknya. Supaya tidak ada kerenggangan gitu, Kak. Jadi tiap malam mungkin sebelum tidur mereka pasti nanya kayak apa tadi yang dilakukan. Kalau nggak sih saya langsung cerita kayak, oh tadi ada gini loh, ada gini gitu. Mereka ngeresponnya juga mau baik, jadi nggak gimana. Kalau masalah untuk di rumah disuruh nggak apa-apa sih. Nah, berarti kalau Lia nih termasuk tipe artinya anak yang curhatnya kemana nih, ke bapak atau ke ibu? Ini kadang-kadang kan ada nih artinya sayang sih ke kedua orang tua, cuma ada yang lebih dekat ke bapak atau ke ibu atau gimana? Atau kedua-duanya atau gimana? Kedua-duanya, tapi tergantung situasi dan apa yang mau diceritakan gitu sih, Kak. Jadi tergantung, tapi yang kalau untuk biar bisa kayak cerita apa masalah pacar atau apa, ibu lebih cepat karena bapak pasti susah gitu. Berarti udah punya pacar loh, guys. Jadi sorry ya yang ingin mendaftar, antre dulu ya. Jadi udah punya pacar. Tapi gimana? Orang tua udah setuju atau merestui lah? Untuk atau diam-diam nih? Atau pakai cara yang tadi? Enggak. awal takut ngomong, Kak. Karena kan tahu kan orang tua gini, pasti bakal dimarahin gitu. Tapi entah mengapa pelan-pelan itu karena mohon maaf kalau ngebahas pacar itu karena dekat satu Banjar gitu. Kan ditauin pelan-pelan sama orang tua. Saya kira bakal dimarahin loh, takut nih awal-awal. Tapi mungkin karena ditauin gimana yang cowok ini di rumah, jadi kayak ya tapi ingat fokus buat belajar karena kan yang cowok juga masih kuliah kayak gitu. Ingat fokus belajar. Orang tua cuma nyaran kayak gitu. Cuman ada satu yang mereka ngeizinin, jangan pergi berdua itu. Oh gitu. Jadi perginya sendiri-sendiri atau gimana? Enggak pernah jalan berdua. Oh gitu. Paling jauh kemana nih sama ini pacar? Enggak pernah. Oh enggak pernah ya, berarti artinya ketemu itu ketemu ya cuma ketemu sepintas kan di satu Banjar juga gitu. Berarti karena satu Banjar ya? Iya. Kalau sama saudara gimana nih? Sama saudara astungkara baik. Kakak juga memang dia dari SMA juga nggak dirumahkan. Oh gitu, di mana? SMA dia di Bali Mandara. Oh, ya kan sistemnya asrama. Sekarang dia kuliah juga dia ngekos, jadi ketemunya seminggu sekali, paling cepat dah itu, kadang sebulan baru ketemu. Kalau sama adik biasanya kan? Adik, kalau sama adik jujur aja, karena sama-sama perempuan jadi pertengkarnya lebih sering. Tapi gitu. Kan biasa, artinya kan pertengkaran sama saudara itu ya pertengkaran sayang lah. Iya, gitu ya. Sekarangnya cekcok, nantinya beda lagi gitu. Ada aja sih yang nyebelinnya. Tapi komunikasi bagus ya. Dengan kakek nenek masih bagus. Kakek udah nggak ada. Emang saya nggak pernah ngeliat kakek. Kalau untuk nenek masih biasa. Masih ya. Dalam satu rumah ya masih. Ya dalam satu rumah.
Terus sekarang nih, karena udah kelas berapa nih? Kelas 3. Kelas 3, kelas 12 ya kalau sekarang. Iya, Ya. kalau sekarang sih. Setelah keperhubungan, ada opsi lain nggak seandainya? Ini sih kita ini ya. Opsi. Saya kepikiran PGSD sih lagi satu. Kalau ya syukur-syukur dapat di perhubungan Astungkara. Kalau memang tidak bisa ya PGSD. Tapi dulu cita-citanya emang pengen jadi pegawai negeri sipil atau emang pengen ini? Awal dulu SD jujur cita-cita saya setiap tahun kayaknya berubah, Kak. Oh gitu ya? Lagi ada referensi kayak gini, lagi berubah gitu. Di SMP pun belum netep pengen menjadi kayak gini, belum. Tapi guru menyarankan coba kamu nyari di keguruan, kayaknya kamu cocok di gini gitu. Sama guru. SMA juga belum netap kepikiran kayak gitu. Awal SMA kelas 2 baru kepikiran gimana ya kalau nyari PGSD aja. Terus awal-awal kelas 3 banyak yang nawarin, coba deh nyari perhubungan. Karena kakak sepupu juga udah lulus kan dari perhubungan, coba deh kamu nyari kayak gini, digituin. Kayak berarti mencoba. Karena sudah ada ini. Sudah ada. Tapi Lia sendiri passionnya itu atau memang lebih ke ininya tuh emang apa? Artinya ke pendidikan, pengen jadi guru, atau kadang-kadang kan ada anak tuh pengen usaha nih atau gimana? Ya, kalau saya lebih ke guru sih. Kalau ya untuk usaha belum kepikiran gitu. Jadi suka ngajarin anak-anak kayak gitu ya. Terus gimana kalau seandainya Lia di pendapat Lia itu kalau saya anak muda milih mana nih? Sukses sukses dulu. Sukses itu kan dalam artian mengejar cita-cita di pendidikan dulu atau wirausaha sambil belajar tuh gimana? Atau gimana? Kalau dari teman-teman sekitar tuh mungkin karena mereka keenakan sekolah ya. Keenakan sekolah jadi mereka kuliah aja dulu deh, kan masih bisa minta bekal sama orang tua. Kepikirannya tuh masih ke sana. Jadi kayak buat mereka buat mulai usaha tuh kayak lebih entaran dulu deh gitu. Jadi kalau dari teman-teman ya buat pendidikan aja. Kadang kuliah di bawah cuma pelarian aja buat dia masih bisa minta lah sama orang tuanya gitu. Berarti kalau Lia ini nih nanti ke depannya gitu, seandainya ada pilihan itu berarti lebih milih kalau ada kesempatan untuk wirausaha sambil melanjutkan pendidikan bisa jalan tuh kayak gitu ya. Kebetulan juga sekarang karena orang tua itu kan petani dua-duanya, jadi saya tuh dikasih sedikit lahan, disuruh ngolah itu. Nah itu. Iya. Nah ini perlu didengarin nih. Coba kita tanya nih, Lia nih gimana nih kalau seandainya kayak gitu nih, idenya dari Lia nih kira-kira gimana sih kalau seandainya dikasih tanggung jawab kayak gitu nih ada lahan gitu. Kira-kira ini idenya mau diapain nih? Nah, jadi orang tua tuh ngasih lahan sedikit lah gitu buat ngolah ya biar ada bekal sekolahnya yang lebih gitu kan Kak. Tapi orang tua nggak langsung lepas, disuruh ngebajak sendiri, nggak. Orang tua bikinin lahannya. Saya cuma disuruh mikirin apa yang mau kamu tanam dan kemana nanti kamu bisa menyalurkan. Wah, gitu. Keren. Jadi kebetulan ada bibi saya yang memang jadi pengepul sayur gitu, yang dibawa-bawa ke hotel. Jadi saya kepikiran, oh kenapa nggak yang barang-barang yang akan dibawa ke hotel yang harganya bisa lah lumayan gitu. Jadi saya nanam ada namanya kacang baby. Kacang apa nih? Kacang baby yang kecil-kecil. Wah baru tahu nih kacang baby. Seperti kacang buncis tapi yang kecil. Kacangnya si bayi nih. Iya kecil. Kalau gede, gede ya. Iya beda nanti. Itu kacang baby. Itu jenisnya kacang apa tuh? Kacang apa itu ya? Mereknya saya rada lupa tapi tapi namanya kacang baby. Coba nanti. Iya. Terus sayur kailan kalau kakak tahu. Oh ya itu tahu. Itu. Tomat cherry. Ya, baru bisa segitu aja. Karena kan sekolah sekarang udah sampai sore. Oh, berarti udah ada kepikiran nih visinya ke depan tuh kayak gitu nih. Kalau seandainya penyalaan, oh bagus. Terus nanti kira-kira nih seandainya kayak gitu kan artinya nyambi nih. Belajar, kemudian udah usahanya kayak gitu. Nanti gimana nih modelnya? Mau buat kayak semacam petani modern atau hidroponik atau kayak gimana nih? Sekarang sih ya masih bertani yang biasa aja dulu gitu karena ya masih yang biasa karena pulang sore kadang orang tua ada yang ngebantu yang ngurusin punya saya karena udah sekolah sampai sore tapi karena Sabtu sama Minggu libur baru saya ke sawahnya gitu. Nah, jadi seru juga ya ngobrol sama Lia ya. Jadi anaknya asik juga. Jadi nah sekarang
nih teman-teman juga pengen tahu mungkin nih pandangan Lia nih tentang artinya apa sih definisi Lia tentang anak muda itu kayak gimana sih? Apakah anak muda itu enjoy atau nikmati masa muda atau punya ini sendiri ya, prinsip sendiri tentang masa muda yang sekarang kayak gimana sih kayak gitu? Untuk masa muda, mungkin di masa SMP sudah bisa lumayan bisa dibilang masa muda. SMP tuh menurut saya paling enak, Kak. Oh gitu? Ya, tugas masih sedikit. Mikir untuk masa depan, masih belum lah gitu. Untuk anak-anak masih bermain, oh ya masih bisa. SMA awal, karena corona mungkin kayak, belum lah kepikiran. Oh sempat masuk corona berarti ya? Iya, saya kan 2 tahun kena corona, Kak. Berarti, sorry nih. Iya, kena dampaknya gitu. Kelas 11, kelas 10 sama 11 itu corona ya? Iya. Jadi nggak seru ya? Nggak seru. Awal itu masih santai, Kak. Sekolah masih dari rumah, bikin tugas cuman ya sekedar aja gitu kan, Kak. Masih belum kepikiran. Tiba-tiba sekolah udah kelas 3. Terus dituntut sekeliling tuh pada nanya mau lanjut kemana. Jadi agak bingung juga. Aduh, bingung juga. Kalau dibilang masa muda enak kok, cuman gitu. Enaknya di mana gitu kan sekarang kalau sudah ketemu yang kayak gitu udah mulai ngerasa kayak pusingnya gitu. Aduh banyak banget sih kayak tugasnya, aduh banyak banget sih harus ke depan kayak gimana mikirin kayak gitu. Berarti lebih enak SMP dong? Iya. Atau lebih enak SD? Enggak, kalau SD tuh masih anak-anak ya? Masih benar-benar belum kepikiran gimana-gimananya. Tapi kalau untuk SMP sih, karena masih santai lah pikirannya gitu. Artinya definisi tadi ya artinya kakak tangkap ya artinya muda itu asik gitu kan. Asik. Cuma karena mungkin kebentur pas ada corona ya jadi nggak full tuh nikmatin gini. Nggak full. Ya terus tiba-tiba kan sekarang sekolah udah kayak normal, terus tiba-tiba kayak kaget gitu. Ada shock gitu ya. Kok gini gitu. Berarti yang biasanya pas corona itu kan santai, habis itu ya waktu corona hangout sama teman nggak atau sama teman ngumpul tuh nggak juga ya? Karena ini ya. Karena kan social distancing nggak dikasih buat kumpul apalagi gitu. Tapi sekarang artinya? Ya sekarang sebulan lah ada aja kumpul sama teman. Punya geng dong berarti ya? Ya punya. Oke, berarti kayak gitu ya. Berarti masa muda sebenarnya asik. Artinya, tapi karena ada kebentur corona jadi agak sedikit ini. Iya, terkejutnya ada gitu. Oke, jadi satu lagi nih yang paling penting nih. Kira-kira apa namanya visi misi ke depan nih setelah mungkin goal kan kadang-kadang setiap orang tuh harus punya rencana nih. Karena beli percaya kalau kakak percaya sih ketika kita ketika kita punya cita-cita kita pikirkan sejak dini itu pasti itu akan terjadi. Ada nggak nih yang apanya goal pencapaian tertinggi dari Lia nih ke depan mungkin setelah mungkin Mas Tungkaro nanti bisa masuk perhubungan setelah itu mau kayak gimana nih gitu. Oke, dari SMA mungkin itu goalnya emang ke perhubungan dulu, Kak. Kenapa pengen di sana? Setahu saya sekolah perhubungan itu sudah ikatan dinas kan. Ikatan dinas itu berarti setelah lulus Astungkara sudah bisa PNS gitu. Udah kayak gitu berarti ya untuk bekal untuk di masa tua itu sudah ada gitu. Jadi untuk nantinya sudah adalah bekal sedikit untuk pegangan untuk kedepannya gitu. Yang pasti ingin membahagiakan orang tua dulu, ingin ngebantu membangkitkan perekonomian dulu karena ya keluarga saya termasuk yang menengah ke bawah juga. Pokoknya harus fokus belajar dulu gitu. Jadi ya kedepannya pastinya pengen sekolah, kerja dulu, kebahagiaan orang tua dulu. Planning nikah muda sama sekali nggak ada. Oh belum ada ya? Belum ada. Gitu. Jadi itu teman-teman ya, nikah muda itu sebenarnya boleh ya, cuman untuk di planning boleh saya tapi belum ada ya. Oke, jadi seru banget nih sebenarnya ngobrol sama Lia ya. Cuma karena kita ada waktu dan ada sesi selanjutnya, jadi
kita cukupkan dulu. Ya. Jadi buat teman-teman di rumah, ikuti terus channel ini. Nanti silakan komen di bawah, silakan subscribe juga, silakan komen kira-kira teman-teman atau sahabat-sahabat siapa lagi nih yang kira-kira kita akan wawancarai atau kita akan dengar ceritanya. Mungkin kamu atau teman-teman yang lain. Ya, saksikan terus ya. Semangat, salam. Oke, Lia, terima kasih. Ya.